Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Halo sahabat BKD di mana saja Anda berada. Salam jumpa. Kami harap dapat menemui Anda semua dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan channel YouTube BKD Provinsi NTT dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yohanes Taelim. Saya asesor SDM Aparatur Muda pada Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini kita akan melakukan bincang-bincang kepegawaian dengan topik yang sangat menarik, yaitu sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 65 tahun 2021 tentang standar kompetensi manajerial dan sosial kultural aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Untuk itu, bersama saya telah hadir dua orang narasumber yang hadir bersama-sama dengan kita, yaitu saya perkenalkan dulu untuk kita semua. Tentu sudah tidak asing lagi, Bapak Unun Fernandes. Halo. Beliau adalah asesor SDM Aparatur Muda. Kemudian Bapak Wilfridus Kakonono. Beliau juga adalah asesor SDM Aparatur pada Assessment Center BKD Provinsi NTT. Baik, karena topik kita pada hari ini adalah tentang kompetensi, saya mengajak kita sedikit merefresh ke belakang. Kalau tidak salah, yang saya ingat kemarin di bulan September tahun 2023 yang kemarin, Kepala BKD Provinsi NTT itu sedang menerima sebuah piagam tentang kompetensi. Nah, Pak Wilfried mungkin bisa jelaskan kepada seluruh pemirsa kita apa penghargaan yang diterima oleh Ibu Kepala BKD Provinsi NTT, Ibu Henderina S. Laiskodat SPMSI. Silakan Pak Wilfried. Baik, terima kasih Pak Hans, pemirsa YouTube BKD di mana saja berada. Penghargaan yang diterima oleh Kepala BKD bulan lalu, kalau tidak salah, itu adalah BKN Award kategori pengembangan kompetensi. Nah, BKN Award ini diberi oleh BKN tentunya selaku instansi pembina kepegawaian terhadap instansi-instansi baik di pusat maupun di daerah yang memiliki prestasi di bidang tertentu. Nah, khusus untuk penilaian kompetensi, Assessment Center BKD ini bukan baru kali ini sebenarnya, sudah 3 kali berturut-turut dari tahun 2021 mendapat penghargaan yang sama dari BKN untuk pencapaian di bidang penilaian dan pengembangan kompetensi. Nah, penghargaan ini sebenarnya boleh dibilang buah dari akreditasi yang diperoleh Assessment Center. Seperti diketahui bahwa Assessment Center mendapat akreditasi A pada tahun 2020, Pak Hans, tahun 2020. Nah, untuk kita semua mungkin tahu bahwa untuk akreditasi ini ada sejumlah instrumen, indikator yang mesti dipenuhi. Nah, di antaranya misalnya sarana prasarana, kelembagaan, SDM, dan sebagainya. Nah, jadi dalam proses menyiapkan akreditasi itu kita membuat suatu ekosistem penilaian kompetensi. Jadi di situ bukan hanya asesor saja yang menilai, tapi juga ada unsur manajemennya, termasuk di dalamnya aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi. Berarti ini, saya potong Pak Wilfried. Berarti ini masih relevan dengan topik kita hari ini terkait Pergub nomor 65 tahun 2021 tentang standar kompetensi ini. Iya, tentunya. Ya. Oke, karena itu ini pasti sangat menarik untuk pemirsa sekalian. Topik kali ini ada kaitannya dengan penilaian kompetensi yang sudah dan sering mungkin Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian ikuti di media BKD terkait dengan giatnya kegiatan penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Assessment Center BKD Provinsi NTT. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wilfried tadi, memiliki standar-standar yang harus dipatuhi, kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dan penuntun dalam pelaksanaan penilaian kompetensi itu. Karena itu, salah satu standar yang perlu diikuti, perlu disusun, dan perlu disosialisasikan pada hari ini adalah Peraturan Gubernur NTT nomor 65 tahun 2021 tentang
standar kompetensi manajerial dan sosial kultural aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Nah, pertanyaan pertama ini saya berikan kepada Pak Unun. Kenapa peraturan gubernur ini harus disusun? Silakan Pak Unun. Baik, terima kasih Pak Hans, sahabat BKD dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang menarik dari Pak Hans ini, kenapa harus dibuat peraturan gubernur lagi? Padahal kita tahu bahwa secara nasional standar kompetensi ini sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Saya teringat ada sebuah prinsip hukum yang dalam bahasa Latin disebut lex specialis derogat lex generali. Artinya bahwa aturan yang khusus itu mengesampingkan aturan yang lebih umum, atau kebutuhan khas daerah menjadi alasan bagi kita untuk membuat sebuah regulasi turunan dari regulasi yang sudah berlaku secara nasional. Nah, untuk itu maka dari Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 itu dirasa perlu untuk dibuat sebuah regulasi sesuai dengan kebutuhan daerah, yaitu Pergub nomor 65 tahun 2021 tentang standar kompetensi jabatan ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana yang diatur di sini adalah kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Nah, tentunya ada beberapa tuntutan standarisasi kompetensi yang sedikit berbeda atau tuntutannya lebih tinggi daripada tuntutan standar kompetensi yang berlaku secara nasional. Sebentar Pak, itu nanti disimpan untuk sesi kemudian. Baik. Kekhususan ini menjadi hal yang menarik. Apa bedanya dari Permenpan 38 2017? Toh aturan ini sebenarnya sudah berlaku secara umum, secara nasional di seluruh Indonesia. Tetapi kenapa pemerintah Provinsi NTT masih membuat aturan turunannya dengan kekhususan untuk ASN di lingkungan pemerintah Provinsi NTT? Itu kita simpan untuk bagian akhir sehingga bisa lebih memberikan penjelasan yang detail untuk ASN di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Kemudian Pak Unun, saya lanjutkan lagi, sebenarnya peraturan gubernur ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Baik, terima kasih Pak Hans. Peraturan gubernur ini dibuat untuk menjadi standar kompetensi bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di situ ada jabatan-jabatan, ada untuk pejabat pimpinan tinggi media maupun pejabat pimpinan tinggi pratama, juga untuk pejabat administrasi. Di situ ada administrator, pengawas maupun pelaksana, dan juga untuk pejabat fungsional. Pejabat fungsional ini dipilah antara fungsional terampil dan fungsional ahli. Kalau fungsional ahli kita tahu jabatannya bisa sampai ahli media dan ahli utama. Sedangkan untuk fungsional terampil jabatannya sampai jabatan fungsional terampil penyelia. Seperti itu ya Pak. Ya. Jadi pergub ini ditujukan untuk semua ASN berdasarkan jenjang dan jenis jabatannya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Pak, saya tambah lagi Silakan. terkait ini. Ini saya kira bukan hanya standar ini sangat berguna untuk para asesor ketika melakukan penilaian, karena itu acuannya untuk melihat tingkat capaian kompetensi dari seorang ASN kita bandingkan dengan standarnya yang ini di Pergub ini. Tapi juga yang tadi Pak Unun sebut itu untuk semua ASN, karena dia harus merujuk ke sini untuk duduk dalam jabatan yang seperti Pak Hans sudah bilang tadi, standarnya apa, saya harus sampai di level yang mana. Nah itu kenapa Pergub ini penting. Oke, jadi untuk setiap jenjang, setiap level dan setiap jenis jabatan, ASN itu kurang lebih harus mengetahui standar kompetensinya. Betul, sehingga misalnya untuk dia punya kegiatan pengembangan kompetensi, dia tahu level mana yang saya harus sasar, saya harus capai begitu. Atau untuk kegiatan untuk aktivitas misalnya penilaian kompetensi, dia tahu level yang disyaratkan untuk bisa duduk dalam jabatan itu level berapa. Oke, karena Pak Wilfried sudah menyinggung tentang level kompetensi,
dalam peraturan gubernur ini khusus Pak Wilfried ya. Ya. Dalam peraturan gubernur ini apakah mengatur sampai level-level kompetensinya? Iya. Bisa dijelaskan Pak Wilfried ya. Oke, baik Pak Hans. Tadi Pak Unun sudah menyinggung bahwa standar kompetensi atau level kompetensi yang diatur dalam Pergub ini mulai dari level jabatan pimpinan tinggi media, seorang sekda kalau di provinsi, sampai dengan pelaksana, termasuk juga fungsional. Dan ada di situ ada indikator-indikator yang menunjukkan tingkatan atau perbedaan level itu. Nah, saya gambarkan sedikit. Silakan. Apa yang membedakan masing-masing level. Nah, di dalam Pergub ini, sebagaimana juga dalam Permenpan itu, level 1 itu disebut tahap dalam pengembangan. Jadi di level ini, level ini mengindikasikan bahwa orang mampu melaksanakan tugas, tapi dengan arahan. Nah, dengan petunjuk, dengan bantuan orang lain. Jadi belum mandiri, gitu ya. Nah, ini level ini kalau di Permenpan itu cocok untuk pelaksana, gitu. Nah, lalu level 2 itu menunjukkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi pekerjaan itu sifatnya teknis sederhana. Begitu. Itu level 2. Lalu level 3 atau level menengah atau level intermediate itu menunjukkan kemampuan untuk lakukan tugas teknis yang lebih spesifik. Nah, di level ini dituntut adanya kemampuan untuk melakukan analisis. Jadi kalau level 1 tadi bekerja berdasarkan panduan yang sudah ada, di level 3 ini dia harus ada analisanya. Nah, analisanya apa yang kurang, ada aspek evaluasi di situ. Apa yang kurang, apa harus diperbaiki. Nah, lalu orang pada level ini dituntut juga untuk bisa membantu pelaksanaan pekerjaan kelompok. Nah, itu level 3. Lalu level 4, level mumpuni atau advance, itu level yang mengindikasikan kemampuan orang bisa, jadi dia bukan hanya kalau level rendah itu kan melaksanakan saja. Ini dia harus bisa menciptakan, harus bisa mengembangkan, harus bisa memimpin. Nah, ini level-level yang dalam Permenpan itu dituntut untuk seorang eselon 2. Itu kurang lebih gambaran level di dalam Pergub ini, Pak Hans. Berarti level ini menggambarkan jenjang jabatan. Artinya dari pelaksana sampai di jabatan pimpinan tinggi media. Betul, Pak Hans, karena harus ada perbedaan antara pelaksana sampai dengan pejabat pimpinan tinggi. Artinya selain kewenangan, tanggung jawab, karena perumusan level-level ini kan juga disesuaikan atau bermula dari analisis terhadap jabatan, apa yang dibutuhkan dalam jabatan itu, dan itu yang membedakan. Jadi level 1 itu pelaksana? Iya, level 2 pengawas, level 3 administrator atau eselon 3, dan level 4 itu pejabat pimpinan tinggi pertama, level 5 pejabat pimpinan tinggi media. Jadi demikian sahabat BKD di mana saja Anda berada. Jadi level yang ada dalam standar kompetensi ini itu juga menggambarkan jenjang jabatan yang dimiliki oleh seorang ASN. Jadi kurang lebih Pak Wilfried, saya gambarkan bahwa seorang ASN di level 1 itu adalah pelaksana, ataupun pelaksana wajib atau harus memenuhi standar kompetensi yang berada di level 1. Demikian pun selanjutnya sampai di level 5 untuk seorang jabatan pimpinan tinggi media. Kalau di lingkungan pemerintah Provinsi NTT itu adalah seorang sekda. Oke. Kemudian itu levelnya. Ya. Lalu bagaimana dengan standar kompetensinya? Apa saja jenis standar kompetensi yang diatur dalam peraturan gubernur itu? Ini siapa yang mau jawab? Pak Unun boleh. Silakan. Baik, Mas. Sebelumnya kita perlu melihat dulu ada perbedaan kompetensi. Yang pertama ada kompetensi teknis. Itu diukur oleh panitia seleksi biasanya ketika mereka melakukan seleksi terhadap. Kalau panitia seleksi itu kan, minta maaf saya potong, itu kan untuk jabatan pimpinan tinggi media. Bagaimana kalau level di bawahnya? Nah, ada kompetensi manajerial dan sosial kultural
yang diatur oleh peraturan gubernur ini. Untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, kita tahu bahwa ada 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural, yaitu ada integritas, ada kerjasama, ada komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, maupun yang terakhir pengambilan keputusan untuk kompetensi manajerial. Sedangkan untuk kompetensi sosial kultural itu ada 1, yaitu kompetensi perekat bangsa. Nah, di Permenpan RB nomor 28 tahun 2017 itu memberikan standar-standarnya. Misalnya untuk seorang pejabat pelaksana, standarnya 1. Artinya 1, dia berada pada tingkat paham seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wilfried. Sedangkan untuk standar kompetensi seorang pejabat pengawas itu di 2 atau dasar, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Demikian pun 3 seorang administrator, 4 seorang JPT, dan 5 seorang JPT Madya. Tapi di peraturan gubernur kita memberikan spesifikasi atau tuntutan lebih bagi beberapa kompetensi. Misalnya, Sebentar, Pak. Itu nanti. oh ya siap. Kita perdalam dulu Oke. jenis-jenis kompetensi yang ada di situ. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana apa ada isi kompetensi. Integritas itu Oke. seperti apa? Oke. Ini kan manfaat untuk para penonton setia YouTube BKD Provinsi NTT itu kan ingin tahu juga apa sih maksud kompetensi integritas itu? Apa sih maksud kompetensi orientasi pada hasil itu? Silahkan, Pak Wilfried mungkin bisa Oke. jelaskan dengan dari apa maksud dari setiap kompetensi itu. Baik Pak Hans, di Pergub ini saya sambil lihat di sini ya, supaya jangan salah menjelaskan. Silahkan. Di Pergub ini diatur selain standar levelnya juga definisi. Ya, Apa yang dimaksudkan dengan integritas. Jadi mungkin saya satu-satu ya. Integritas ini soal kemampuan untuk berperilaku selaras nilai dan norma. Nah tentunya seperti tadi, karena masing-masing level itu beda tuntutannya. Nah mungkin saya perlu jelaskan bedanya. Misalnya, sebelum saya ke situ ya Pak Hansa, integritas itu yang dimaksudkan di sini bukan soal integritas pribadi, integritas yang dinilai dalam yang artinya menjadi tuntutan kompetensi untuk seorang ASN. Itu bukan integritas pribadi dalam arti bahwa seseorang itu bisa melakukan sesuatu sesuai nilai dan norma. Nah, bukan itu yang dimaksud. Itu baru level 1. Itu baru level 1 bahwa kita melakukan segala sesuatu sesuai aturan, regulasi, ya itu level 1. Ya, tapi level yang lebih tinggi sebenarnya ini soal manajemen integritas. Bagaimana, ini kan manajerial, jadi bagaimana seseorang punya kemampuan untuk mengelola atau mengatur orang di lingkungan kerjanya agar patuh. Itu sebenarnya dia punya sasaran. Sehingga di level 2 itu disyaratkan supaya orang yang di level 2 ini atau yang jabatannya mensyaratkan kompetensi level 2 itu harus bisa menegur, mengingatkan, memotivasi orang supaya ikut aturan, nilai dan norma yang berlaku. Lalu level 3 tidak hanya menegur saja, tetapi juga harus bisa memastikan. Upaya memastikannya bisa macam-macam, sosialisasi kah, atau ya buat peraturan. Intinya bahwa dia sudah melihat celah-celah, kemungkinan adanya pelanggaran dan dia tutup celah itu dengan entah itu regulasi atau hal-hal lain begitu. Sehingga itu upaya memastikannya. Lalu level 4 itu sudah lebih tinggi lagi. Ya sudah cakupannya, ruang lingkupnya lebih luas lagi. Dan itu sudah sampai pada tataran sistem kerja. Jadi bukan hanya insidentil, bukan sesuatu yang insidentil, tapi sistem kerja. Dan itu misalnya membuat Pergub mendorong lahirnya peraturan-peraturan di tingkat instansi yang mengatur yang dampaknya itu banyak orang, banyak pemangku kepentingan yang lebih luas. Itu untuk integritas saja. Apa perlu untuk yang lain juga, Pak Hans? Baik, level 5 belum tadi Pak Wilfried. Kalau level 5 Level 5 itu secara umum itu soal kebijakan.
kebijakan kebijakan yang berdampak pada dampaknya luas pada tataran instansi, level 5 ya, bahkan nasional ya, bukan instansi, bahkan nasional, ada pengakuan nasional. Jadi itu perbedaannya. Oke. Ya. Pak Unun, mungkin ada yang mau ditambahkan, memberikan contoh kompetensi yang lain? Ya baik, terkait dengan komunikasi misalnya. Komunikasi. Kalau komunikasi level 1 itu bahasanya dipahami, bicaranya jelas, terstruktur. Gitu. Kalau level 2, dia sudah mampu untuk mempersuasi orang. Jadi dia kata-katanya itu bisa mempengaruhi orang atau menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan level 3, dia sudah mengamati situasi lawan bicaranya atau situasi penerima informasi yang mau disampaikan. Misalnya, dia sudah melihat bahwa si A ini latar belakangnya sekian, sehingga saya harus berkomunikasi dengan cara seperti apa yang diterima oleh si A atau si B misalnya. Dia dari latar belakangnya demikian, maka pola komunikasi saya akan berubah antara si A dan si B. Dengan si B saya akan berkomunikasi dengan cara yang dapat diterima oleh si B sesuai dengan latar belakangnya. Itu level 3. Sedangkan di level 4, dia sudah mampu pola komunikasi mendorong, menggerakkan, analisanya itu multidimensi, bahasanya terstruktur dan sistematis, sehingga komunikasinya dia tuh membuat orang mengikuti dan mempengaruhi banyak orang. Itu level 4. Sedangkan untuk level 5, dia sudah mampu menggunakan pola-pola komunikasi yang formal maupun informal, sehingga kinerja unitnya itu meningkat. Baik di level daerah maupun dapat pengakuan secara nasional. Itu contoh untuk kompetensi komunikasi. Saya tambah satu, Pak Hans. Silakan. Atau contoh lain misalnya kompetensi kerjasama. Kalau level 1, tuntutan untuk kompetensi kerjasama adalah bisa bekerja sama, terlibatlah, berpartisipasi. Saya masuk dalam tim kerja. Iya, masuk dalam tim kerja itu salah satu contoh. Itu baru level 1. Baru level 1. Saya menjadi anggota kelompok. Menjadi anggota kelompok, terlibat, ikut. Itu Dikasih tugas, dia mengerjakan tugas. bisa bekerja sama dengan orang lain. Begitu. Itu level 1. Bisa berinteraksi. Itu level 1. Nah, level 2 itu sudah mesti sampai pada tingkatan melibatkan orang lain, membuat tim kerja. Jadi dia tidak hanya pasif terlibat, artinya tadi pasif itu dalam arti kalau diberi pekerjaan dalam kelompok dia bisa terlibat. Tapi kalau ini dia harus melibatkan orang lain, itu level 2. Mengajak orang untuk berpartisipasi. Level 3 itu harus sampai pada tingkatan bagaimana mengefektifkan tim yang sudah dibentuk. Nah, itu level 3. Jadi bukan hanya sekedar melibatkan, tetapi memastikan bahwa dia punya tim kerja itu berjalan. Sehingga misalnya ketika dia tidak ada di kantor, dia pun tim kerja ini berjalan. Nah, bagaimana dia membagi tugas, bagaimana dia mengontrol. Nah, itu upaya-upaya dia untuk mengefektifkan pekerjaan kelompok timnya. Nah, kalau level 4 itu tuntutannya itu harus sampai pada bagaimana membangun sinergi. Jadi melihat ada titik temu antara unit yang satu dan unit yang lain, bagaimana ini bisa dikolaborasikan, sehingga ini dalam konteks, karena begini, dalam satu organisasi itu kan tidak semua dia punya sumber daya yang cukup. Jadi untuk pencapaian tujuan organisasi, dia perlu sumber daya dari pihak lain. Nah, itu yang dimaksud dengan sinergi, memanfaatkan sumber daya bersama dari unit kerja yang lain, dari stakeholder yang lain, sehingga itu bisa menunjang tujuan organisasi. Nah, itu level 4, seperti itu, Pak. Kalau level 5, levelnya sudah, jadi beda di cakupan saja, skopnya sudah lebih luas ke level daerah, nasional bahkan. Berarti kerjasama yang bukan hanya menggerakkan daerah kita, tetapi menggerakkan di level nasional. Iya, itu level sinergi tingkat nasional. Tingkat nasional. Kontribusinya. Baik. Itu sudah diberikan contoh, ada 3 kompetensi, kurang lebih 6 kompetensi yang lain, levelnya kurang lebih seperti itu. Iya. Grade antara jenis level yang satu dengan level yang lain seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan kritisnya Pak Wilfried dan Pak Unun, saya misalnya seorang pelaksana,
saya tidak ingin bahwa kompetensi saya itu hanya mentok di level 1 seperti yang dijelaskan. Oke, ya. Saya ingin kompetensi saya juga bisa di level 2, level 3. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai level kompetensi yang lebih tinggi daripada jabatan saya saat ini? Silakan Pak Bro. Misalnya duluan terkait dengan keinginan seorang ASN untuk bisa mendapatkan kompetensi yang lebih tinggi dari level yang dipersyaratkan bagi dia di jenjangnya, itu memang sangat diharapkan, dan itulah ASN-ASN yang akan menjadi contoh bagi ASN lain gitu. Tapi untuk mewujudkan itu dia butuh berbagai usaha. Yang pertama, dia pasti akan terkendala dengan kewenangan. Dia seorang pelaksana, apakah dia bisa punya kemampuan untuk menegur atau mengingatkan rekan kerja, misalnya rekan kerjanya melanggar aturan atau apa. Nah, bagaimana cara dia untuk menegur dan mengingatkan teman-teman. Nah, walaupun secara struktural dia tidak punya kewenangan di situ, tapi ciri-ciri orang yang punya kompetensi lebih itu, dia mampu menemukan cara yang tepat untuk bertindak lebih dari kewenangannya dia, yang dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Misalnya sebagai teman dia mengingatkan, dia cara mengingatkan itu secara terus menerus, dan juga misalnya ada yang terlambat, dia coba untuk memberikan sedikit sanksi-sanksi yang walaupun tidak tertulis, tapi sanksi-sanksi membuat kawan ini terpacu untuk saya tidak boleh terlambat. Nah, ini menjadi eviden bagi orang-orang yang punya kompetensi lebih dari standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatannya dia, atau tidak dia bisa mengikuti berbagai jenis kegiatan pengembangan. Misalnya dia mengikuti diklat atau ada BIMTEK yang membuat dia pemahaman yang berkembang dan dia bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan itu. Tapi yang paling penting, yang ketiga, jika seseorang ingin meningkatkan kompetensi lebih daripada standarnya, adalah diberikan kepercayaan, baik kepercayaan itu oleh atasan, kepercayaan oleh rekan kerja, maupun lingkungan sekitar mempercayakan dia untuk melakukan itu. Misalnya seorang bendahara, walaupun dia seorang pelaksana, tapi karena dia diberikan kepercayaan dia sebagai bendahara, dia mengatur arus masuk dan keluarnya uang dan sebagainya. Dia punya kesempatan untuk mendapat tantangan, dapat godaan untuk dia bisa integritasnya tuh dapat ditantang begitu. Dan di situ dia mampu membuktikan bahwa saya harus begini, saya harus konsisten seperti ini. Apa yang saya harus buat supaya bisa mengatasi tantangan ini. Ketika itu dia peroleh, maka dan dia menceritakan itu pada saat uji kompetensi atau keluar pada saat penilaian kompetensi, maka di situ kita bisa mengatakan bahwa dia punya kompetensi sudah lebih daripada standar yang dipersyaratkan. Seperti itu, Pak. Jadi intinya adalah ASN atau kita pun pada saat di jenjang jabatan saat ini harus aktif, kemudian mencari cara untuk bagaimana mengatasi semua hambatan, misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Unun, hambatan struktural, hambatan terkait dengan masalah relasi sosial misalnya. Nah, kita sebagai ASN atau PNS di lingkungan kerja kita perlu mencari cara-cara yang efektif untuk keluar dari tantangan itu sehingga mendorong pencapaian level kompetensi yang lebih di atasnya. Kurang lebih begitu, Pak. Pak Wilfried? Saya tambah, Pak Hans. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Unun, tapi lebih banyaknya dari perspektif yang bersangkutan ASN. Nah, mungkin pada kesempatan yang baik ini perlu juga kita memberi penekanan atau menggarisbawahi peran atasan dalam pengembangan dari ASN yang menjadi stafnya, karena harus ada kaderisasi begitu. Sehingga tadi Pak Unun sudah sedikit menyinggung soal kepercayaan, memberi kepercayaan. Tapi mungkin lebih dari itu adalah memberi tugas-tugas yang menantang. Nah, kalau kita omong kompetensi pengembangan diri dan orang lain, misalnya untuk di level 3, itu harus bisa membimbing, memberi umpan balik, lalu memberi kesempatan pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pejabat, minimal pejabat administrator ya di unit kerja masing-masing, supaya staf-stafnya itu pelaksana maupun eselon 4-nya, pengawasnya juga punya kemampuan yang lebih sesuai dengan ruang lingkup tugas. Contohnya misalnya diberi kepercayaan untuk memimpin satu kepanitiaan kecil. Nah, di situ kan ketika dia bisa melibatkan orang lain, siapa-siapa yang diajak untuk terlibat dalam kepanitiaan itu, apalagi kalau dia sudah sampai membuat kepanitiaan itu berhasil,
ada banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi, tapi dia bisa atas itu dan berhasil. Saya yakin ketika penilaian level kompetensi yang bersangkutan tentu akan beda. Nah, kenapa saya bilang beri tugas-tugas yang menantang? Karena kompetensi ini dibentuk melalui tantangan. Kompetensi itu tidak dibentuk dengan belajar dari buku. Kompetensi ini dibentuk melalui pengalaman, belajar dari pengalaman, learning by doing. Iya, Oke. begitu Pak. Apa yang Pak Wilfried sampaikan ini saya teringat juga ketika pelaksanaan penilaian kompetensi. Biasanya saya dihubungi oleh para peserta. Apa yang mereka tanyakan kepada saya, apa yang harus saya belajar? Buku mana atau aturan apa yang harus kami pelajari? Tapi itu sudah disampaikan oleh Pak Wilfried jawabannya, bahwa kompetensi ini bukan sekedar kita membuka buku dan membaca teori-teori, tapi bagaimana kita mendorong diri kita untuk menjawab tantangan yang lebih tinggi, supaya mendorong, melatih diri kita untuk mengembangkan kompetensi yang kita miliki, untuk keluar dari zona nyaman, sehingga dengan demikian maka kompetensi yang dimiliki oleh STN itu akan semakin berkembang. Dan ini harus terus menerus. Harus terus menerus. Karena sehingga itu menjadi habit. Sehingga ketika misalnya dalam penilaian itu sudah dengan otomatis, itu karena habit jadi dengan sendirinya keluar. Nah, dan itu tidak bisa direkayasa juga begitu. Oke. Baik, kita ke topik yang lain. Ini ke pertanyaan yang dari tadi Pak Gunung sudah tidak tahan lagi untuk menyampaikannya. Apa bedanya Pergub Pemerintah Provinsi NTT ini, Pergub NTT ini nomor 61 2021, yang berbeda dengan Permenpan ataupun peraturan di daerah lain? Silakan Pon. Baik, terima kasih Pak Hans. Terkait dengan pertanyaan Pak Hans ini memang ini yang menjadi alasan kita harus membuat peraturan gubernur ini. Artinya bahwa daerah memiliki kebutuhan-kebutuhan spesifik berdasarkan situasi, berdasarkan tuntutan dan sebagainya, sehingga ada kompetensi-kompetensi tertentu yang standarnya kita naikkan lebih tinggi daripada standar yang dipersyaratkan oleh Permenpan secara nasional. Yang pertama, terkait dengan jabatan pengawas. Di jabatan pengawas secara nasional seluruh kompetensi, 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural itu standarnya 2. Tetapi kita naikkan di Pergub 65 tahun 2021 ini, kita naikkan standar kompetensi untuk orientasi pada hasil dan mengelola perubahan, di mana seorang pengawas harus punya kompetensi 3 di orientasi pada hasil dan 3 di mengelola perubahan. Artinya bahwa Alasannya apa Pak Gunung? ya, orientasi pada hasil itu adalah sistematika kerja. Sistematika kerja level 3 berarti dia sudah harus harus punya sistematika kerja yang mampu mendorong organisasi untuk menaikkan, dia sudah menaikkan targetnya lebih tinggi dan mampu mendorong organisasi untuk sampai pada target yang lebih tinggi tersebut. Nah, seorang pejabat pengawas di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut untuk itu. Artinya dia bukan hanya sekedar bekerja dengan target pribadi, tetapi dia sudah harus mampu untuk mendorong rekan-rekannya, unit kerjanya atau unit manajerialnya untuk mencapai target kinerja yang lebih tinggi. Kenapa harus begitu? Karena kita tahu bahwa kalau kita kerja standar-standar saja, daerah kita ini sulit untuk bisa lebih cepat maju. Tapi kalau kita bekerja dengan standar kerja yang lebih tinggi, maka ini akan mendorong kemajuan yang lebih pesat. Dan itu kita minta pejabat pengawas punya kemampuan untuk itu. Artinya bahwa ketika mencari orang untuk menduduki jabatan ini, secara prinsip kita menghendaki orang-orang yang seperti ini, yang mampu untuk menetapkan target kerja yang lebih tinggi dan mendorong unitnya untuk bekerja mencapai target yang lebih tinggi. Itu untuk pengawas. Dan juga mengelola perubahan juga seperti itu. Mengelola perubahan itu artinya level 3 di mengelola perubahan, dia mampu membuat berubah unit kerjanya. Dia mampu, kalau level 1 mengelola perubahan itu dia adaptif terhadap perubahan. Kalau level 2, dia mempengaruhi orang-orang untuk berubah. Tapi di level 3, kita minta dari dia adalah hasil kerja perubahannya sudah ada. Jadi bukan hanya sekedar mempengaruhi, tapi dia sudah mampu menunjukkan bahwa dengan cara kerja saya seperti ini, unitnya bisa berubah. Hasilnya lebih jelas terlihat. Ketika dia menampilkan itu dalam cerita-cerita pada saat uji kompetensi, kita lihat apakah
upaya dia untuk merubah situasi itu ada hasilnya. Itu di level 3. Itu pejabat pengawas. Turun satu level di pejabat pelaksana. Di pejabat pelaksana itu secara nasional tuntutannya satu semua. Jadi artinya satu berarti dia di tingkat paham seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tapi di Pergub kita minta integritasnya harus 2. Artinya bahwa dia bukan hanya sekedar mengikuti aturan saja, tapi dia harus mampu untuk mengingatkan rekan kerjanya untuk bisa taat pada aturan begitu. Ada diminta untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Integritas, OPH-nya juga harus 2. Apa itu? Orientasi pada hasil. Oke. Jadi kalau tadi di pejabat pengawas orientasi pada hasilnya harus 3, maka di pejabat pelaksana orientasi pada hasilnya harus 2. Juga mengelola perubahan. Seperti itu sudah saya jelaskan tadi, mengelola perubahan untuk pejabat pengawas harus 3, sedangkan seorang pejabat pelaksana di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kemampuan kompetensi mengelola perubahannya harus paling kurang di level 2. Itu standar kompetensi. Dan juga satu lagi Pak Hans, perekat bangsa. Perekat bangsa artinya dia punya kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan-rekannya. Ada rasa solidar dengan rekan-rekannya, begitu-begitu. Itu tuntutan yang lebih tinggi untuk seorang pejabat pelaksana di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke. Selain itu ada juga ini jabatan fungsional terampil, itu kita untuk integritas juga diminta untuk lebih tinggi dari jabatannya harus 2. Kerjasamanya juga harus 2, perekat bangsa juga harus 2. Kalau secara nasional, seorang pejabat fungsional terampil, jabatan fungsional terampil itu 1 semua. Tapi di sini kita minta harus 2. Seperti itu kira-kira. Berdasarkan situasi kita, orang-orang harus ada pada level ini baru kita bisa bergerak maju. Nah, itu pertanyaan saya sebenarnya tadi. Ya. Kenapa yang ditingkatkan level kompetensinya itu di level pelaksana dan pengawas? Kira-kira pertimbangannya apa? Atau apa hal di balik itu? Bisa dijelaskan kawan? Khusus 2 jabatan itu dengan fungsional terampil tadi. Baik, terima kasih Pak Hans. Ya itu memang ideal kita adalah bahwa ASN ini sudah terseleksi secara lebih keras dan ketat di level-level bawah, sehingga ketika mereka siap untuk dipromosikan ke level yang lebih tinggi, kita sudah punya kader-kader yang siap dan mumpuni untuk itu. Sehingga pada level 3, level jabatan administrator, mereka sudah tidak punya persoalan lagi soal orientasi pada hasil maupun mengelola perubahan. Tinggal mereka tingkatkan kemampuan atau kompetensi untuk jenis-jenis kompetensi lainnya. Misalnya komunikasinya, silakan ditingkatkan di level. Sebelumnya standarnya hanya 2 di pengawas, ketika menduduki jabatan administrator dia harus tingkatkan menjadi 3. Atau misalnya pengembangan diri dan orang lainnya, di pengawas dia sudah punya 2, ketika dia naik menjadi administrator dia harus tingkatkan menjadi 3. Tapi untuk kompetensi orientasi pada hasil dan mengelola perubahan, dia sudah tidak ada persoalan karena dia sudah terseleksi bahwa di jabatan pengawas dia sudah punya level 3 itu, sehingga ketika dia menjadi administrator itu sudah tidak ada masalah, tinggal dia mengembangkan saja. Itu mungkin. Kalau itu saya yang sudah tunjuk tangan. Saya penasaran, ingin menambahkan kenapa hanya beberapa kompetensi ini. Saya mungkin flashback ketika awal kepemimpinan Pak Victor dan Pak Yosef itu, saya kira itu juga secara tertulis, secara formal ada dalam RPJMD bahwa daerah ini butuh lompatan besar. Dan untuk kita ini kan sebenarnya kondisinya kan sedang tertinggal, dan untuk bisa minimal sejajar dengan yang lain itu kan kita tidak bisa jalan saja, kita harus lari atau lompat begitu. Nah, butuh kemampuan-kemampuan yang lebih juga. Nah, saya melihat bahwa misalnya untuk orientasi pada hasil, kompetensi orientasi pada hasil dan mengelola perubahan, ini 2 kompetensi yang memang butuh, tidak bisa kerja biasa-biasa, harus bikin penyesuaian terus-menerus. Harus ada inovasi, penyesuaian, cara kerja, metode kerja itu harus, sehingga ada bisa perubahan itu bisa lebih cepat. Gitu. Kalau kerja standar-standar sesuai prosedur, nah itu ya kita akan terus, orang lain semakin maju, kita akan terus di tempat. Sehingga saya kira itu penting. Lalu misalnya perekat bangsa tadi kenapa juga perlu dinaikkan? Iya. Mungkin untuk konteks kita NTT dengan masyarakat yang terkenal toleran, atau kita punya NTT Nusa Terindah Toleransi. Nusa Terindah toleransinya kayaknya kurang menantang kalau hanya sekedar misalnya
sekedar bangun hubungan baik, ya perlu lebih untuk mendorong mempromosikan, mengajak orang lain. Oke. Itu sekira. Baik ya, sahabat BKD di mana saja Anda berada, diskusi kita sangat menarik, bincang-bincang kita pada hari ini. Satu pertanyaan lagi, apa manfaat peraturan gubernur ini ditetapkan? Kira-kira manfaatnya apa? Baik, terima kasih Mas. Sahabat BKD dimanapun Anda berada, dirasa perlu untuk menetapkan peraturan gubernur ini karena manfaatnya besar. Manfaat yang pertama adalah kita tahu atau PNS mengetahui bahwa apa saja yang harus dia buat supaya bisa memasuki rumah dalam arti jabatan yang dipersiapkan untuk dia. Artinya bahwa misalnya ketika saya masuk di sebuah rumah, saya harus melepas sandal atau kaki saya harus bersih. Artinya bahwa ini rumah dengan tuntutan orang-orang yang akan masuk seperti ini, atau wadah yang disediakan oleh pemerintah adalah wadah dengan tuntutan sekian, sehingga orang-orang yang mau masuk itu harus mempersiapkan diri untuk itu. Itu yang pertama. Artinya bahwa itu dalam konteks kompetensi. Okay. Dalam arti bahwa orang ini harus punya kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. Jabatan yang standar jabatannya sudah kita buat dalam peraturan gubernur ini. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah bagi pemerintah daerah supaya dia bisa melihat sudah berapa persen ASN di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mampu untuk menduduki jabatan sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi bisa mengevaluasi, oh ternyata tidak semua jabatan ini terisi orang-orang yang punya kemampuan sesuai dengan standarnya. Atau kan misalnya dia bisa mengevaluasi kebutuhan pengembangan apa yang bisa saya buat supaya ASN saya ini siap dan layak untuk menduduki jabatan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat praktisnya bagi tim penilai kompetensi, dia bisa memotret kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dengan lebih punya pegangan lah. Dia punya pegangan untuk memotret kompetensi. Jadi ketika peraturan gubernur ini dibuat atau dikeluarkan, para asesor itu punya legalitas formal untuk menilai bahwa orang ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat atau masih memenuhi syarat untuk bisa menduduki jabatan tersebut. Menjadi pegangan bagi mereka untuk memberikan opini terhadap kompetensi dari para asesi yang mengikuti uji kompetensi. Oke. Demikian manfaat yang disampaikan oleh Pak Undun, bahwa ini juga standar peraturan gubernur ini menjadi standar untuk kompetensi dari setiap ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, kemudian juga bisa menjadi panduan bagi tim penilai kompetensi untuk melaksanakan penilaian kompetensi. Sebelum kita akhiri sesi bincang-bincang kita sosialisasi peraturan gubernur nomor 65 tahun 2021 tentang standar kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, saya ingin closing statement dulu. Kira-kira dengan peraturan gubernur ini apa yang bisa kita harapkan? Apa harapan atau manfaat jangka panjangnya, kebermanfaatannya baik untuk ASN itu sendiri, untuk daerah ini seperti apa? Silakan Pak Wilfred duluan. Baik, terima kasih. Mungkin sebagai closing statement, saya ingin menggarisbawahi kembali apa yang di awal-awal tadi sudah kita perbincangkan, yaitu bahwa standar kompetensi ini perlu untuk dijadikan acuan atau rujukan bagi siapapun, bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov ini, supaya masing-masing tahu apa yang diharapkan, apa yang dituntut dari saya. Ketika saya mau menduduki suatu jabatan, saya bisa mengevaluasi diri, kompetensi saya ini apakah sudah match, sudah sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan oleh jabatan yang mau saya duduki. Itu dalam konteks promosi. Atau misalnya dalam konteks pengembangan kompetensi, saya tahu saya punya kompetensi ini di level berapa, dan saya butuh apa lagi untuk bisa sampai di level yang seharusnya begitu. Atau juga misalnya dalam konteks perekrutan pegawai, kita sudah punya standar, kita tahu pegawai orang seperti apa yang bisa kita rekrut masuk. Artinya ini jadi acuan bagi banyak pemangku kepentingan, sehingga dalam keseluruhan proses
manajemen kepegawaian itu kita sudah punya istilahnya acuannya, rambu-rambunya. Nah, dan kita tahu kemana kita harus melangkah begitu, karena sudah ada pedomannya. Oke, Pak Unung? Baik, terima kasih. Pergub ini menurut saya punya manfaat jangka panjang juga. Artinya bahwa sistem kerja kita menjadi lebih terstandar. Sistem kerja kita menjadi lebih standar, dan juga kita bisa melihat bahwa apa saja, misalnya saya merasa bahwa ya saya kurang mampu di sini, sehingga harus saya benahi apa-apa saja. Jadi menjadi semacam kompas yang membuat kita terarah untuk mengarahkan langkah kaki kita dalam dunia birokrasi ini menjadi lebih maju daripada kalau misalnya kita tidak punya arah, kita akan tidak tahu mau jalan kemana, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Maksudnya ini menjadi panduan bagi kita untuk berlangkah, untuk mengembangkan diri sebagai seorang ASN dalam pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua narasumber. Sahabat BKD NTT di mana saja Anda berada, dari hasil bincang-bincang dan diskusi tentang sosialisasi peraturan gubernur nomor 65 tahun 2021 tentang standar kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN di lingkungan pemerintah Provinsi NTT ini sangat menarik dan memberikan gambaran bahwa kompetensi itu sesuatu yang dinamis. Artinya bahwa kompetensi itu dapat berkembang dan dapat dikembangkan oleh diri kita. Ekosistem yang baik, lingkungan kerja yang baik juga akan semakin mendorong pengembangan kompetensi setiap ASN yang ada. Tadi dalam diskusi kita sudah dijelaskan tentang level-level kompetensi, standar kompetensi yang ada. Kemudian juga dalam diskusi kita sudah digambarkan cukup gamblang bahwa ASN di lingkungan pemerintah Provinsi NTT diperlakukan secara khusus dengan standar kompetensi yang melebihi dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. Karena apa? ASN adalah tulang punggung dan eksekutor pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, sehingga kita tidak bisa bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja. Kita perlu sebuah gebrakan, sebuah loncotan untuk mewujudkan NTT yang lebih maju. Karena apa? Karena kami semua yang hadir di sini, semua yang bekerja di sini di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, di BKD Provinsi NTT punya keyakinan bahwa ketika ASN itu semakin berkompeten, NTT itu pasti akan lebih maju. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian, partisipasi dan atensi yang diberikan selama kegiatan sosialisasi ini. Kami berharap dapat menjumpai kita semua pada waktu yang akan datang di kesempatan yang lain, pada bincang-bincang tentang kepegawaian yang lainnya. Kami mengharapkan kita semua untuk tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap aktif, tetap produktif. Kami semua yang hadir di sini nih, pamit dari hadapan pemirsa setia YouTube BKD Provinsi NTT. Kita jumpa di lain waktu. Shalom. Salam. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu.